everyone, welcome back to my channel Tiffany Priadi. Halo guys, halo semuanya. Udah lama banget nih gue gak bikin video di channel ini. Kenapa? Karena sebagai seorang YouTuber yang bikin video reaction, gue selalu kena masalah sama yang namanya copyright. Ya udahlah ya, jadi sekarang gue udah kayak mungkin nunda atau stop dulu lah ya untuk bikin video reaction music video kayak gitu-gitu. Capek lah gitu ya. Tapi gue gak stop nih untuk bikin konten review. Dan kali ini yang bikin beda adalah gue akan review novel. Oke, kenapa novel? Gue padahal bukan expert nih di bidangnya. Ya karena yang pertama ini kalau masalah copyright konten gue bisa langsung izin ke yang punya karya gitu. Gue bisa langsung bilang minta izin untuk bikin review. Dan yang kedua sebetulnya ini gue pengen neken minat baca gue nih biar seenggaknya 1 bulan gue baca 1 buku. Karena kalau gak niatin tuh susah banget gak sih guys, gimana ya, kita sebagai, ya gue juga selain sebagai pembaca, gue juga lagi belajar untuk menjadi penulis lagi. Ya gue sebenarnya udah berkecimpung di dunia ini 10 tahunan, cuman gak serius gitu loh. Jadi ya gue butuh banyak asupan juga. Dan yang terakhir, gue berharap banget nih sebetulnya, pengen banget ini jadi konten tetap dimana gue juga bisa jadi wadah untuk para teman-teman yang mungkin menerbitkan bukunya secara indie. Dan kalau misalnya kalian mau jual novel kalian ke gue, itu boleh banget. Nanti gue akan bantu review dan beli novelnya ya. Enggak, gue gak minta gratisan kok. Dan gimana caranya? Caranya gampang banget. Kalian tinggal ke Instagram gue @tiffanypriadi. Syaratnya jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagramnya juga. Kalian bisa langsung nih kirim DM, tinggal foto buku kaliannya, terus juga kalian sertain sinopsisnya. Dan ada satu catatan nih, bahwa untuk novelnya ini sendiri dengan ongkos kirim ke Bekasi itu maksimal harganya 100.000 ya. Tuh, dibatasin budgetnya. Dan apa untungnya kalau misalnya novel kalian dibahas? Yang pertama, novel kalian gue beli, gue bayar gitu ya. Dan yang kedua, ya mungkin aja di sini ada teman-teman yang nonton dan tertarik untuk beli, kan jadi lumayan gitu loh. Jadi kan bisa ada ya tambahan pemasukan untuk kalian, dan karya kalian jadi bisa dikenal lebih luas, dibaca oleh lebih banyak orang. Yeay. Nah, kita langsung masuk ke novel pertama kita nih di edisi review novel by Tiffany. Ini adalah pertama kalinya, dan terima kasih banget untuk kakak penulis yang mengizinkan gue untuk bikin reviewnya. Jadi novel ini adalah novel judulnya Smichelen by Kak Evin Lesmono. Betul lah ya namanya, Evin Lesmono, Kak Evin lah ya pokoknya. Jadi kita langsung masuk ke unboxing novelnya. Ini dia novelnya Smichelen by Kak Evin Lesmono. Kak Evin, thank you banget sebelumnya Kak Evin udah diizinkan untuk review di sini ya. Jadi mari kita lihat, ini dia bukunya. Ini nggak terlalu tebel sih. Untuk gue sendiri sebetulnya bisa aja nih baca buku ini 1 hari selesai. Tapi kebetulan lagi ada kerjaan, jadi gue selesaiin dalam 2 hari. Dan gue udah lama banget gak beli buku, jadi gue happy banget gitu ya, kayak mencium buku baru lagi. And ada ininya juga, pembatasnya lucu banget. Ini kalau misalnya Kak Evin jual tote bag-nya gitu kayaknya lucu deh, kayak pengen gitu rasanya.
lucu banget. Anyway, kita langsung lihat ke blurbnya, mari gue bacain lah ya biar bisa tahu nih ini tentang apa sih. Ini tentang kesempatan dan harapan untuk melanjutkan hidup. Kehidupan itu seperti sebuah cerita dalam novel. Kita adalah penulis dan kisah hidup kita adalah naskahnya. Kita bisa memilih titik atau koma, atau seperti tato semichaelan di tengkukku ini. Ketika kita bisa memilih berhenti, tetapi harapan dan kesempatan meminta kita untuk tetap lanjut. Terima di toko. Ya, tokohnya terima. Mari kita masuk langsung ke segmen berikutnya, yaitu First Impression. Seperti yang udah kalian lihat di sini dan beberapa kali gue udah muji-muji nih bahwa covernya cantik banget, oke. Waktu itu Kak Evin lagi ngupload cover-cover gitu dan semichaelan inilah yang bikin gue tertarik banget, apalagi katanya ini baru mau buka PO. Wow, harganya spesial. Dan ya gue kontak Kak Evin untuk PO. Jujurly gue nggak punya ekspektasi yang berlebihan karena yang gue pengen itu adalah cantikan dari appearance-nya. Ya, kata orang don't judge a book by its cover, tapi gue terlena sama covernya, terpesona sama covernya because it's so beautiful. Dan itulah yang membuat gue akhirnya merasa ditipu. karena baru aja nih setelah beberapa lembar gue membuka, gue mendapati fakta bahwa kok ada kata-kata thriller psikologi. Gue jujur ya, gue beli buku, maksudnya gue dalam keadaan dimana jiwa gue kadang merasa gloomy, so that's why gue lebih sering mau nikmatin karya yang happy gitu, karena biar gue juga kayak happy vibes-nya gitu ya. Gue gak siap buat thriller, tapi ini menarik nih. Ya, bisa ditebak, gue orang yang suka ditipu gitu. Gue suka ditipu, karena ini artinya si penulis tuh bisa ngasih kita persembahan yang gak ketebak. Dan ya gue happy dengan itu. So first impressionnya keren sih Kak Evin, keren banget. Dan mari kita lanjut ke reviewnya. Mungkin nanti ada yang bakalan komen nih di bawah kayak yang lo suruh siapa lo beli buku tapi lo gak ngeliat deskripsi, lo gak tahu apa ini trailer gitu, lo gak tahu Kak Evin tuh bikin promosi mengenai mental illness. Ya gue ngeliat beberapa kali kok, cuman gue gak nyangka gitu loh kayak bener-bener thriller gitu. Dan I'm okay with that. Tapi yang bikin gue takjub di sini adalah Kak Evin, penulis ini gak main-main bikin isu, ya bawa isu mental illness ke novelnya. Karena let me warning you guys, ini bukan hanya sekedar pembahasan sambil lalu. Ceritanya dibikin relate sama kehidupan kita gitu ya, dimana ada seorang anak dengan orang tua, tapinya banyak hal yang bikin gue bertanya-tanya. Walaupun gue bertanya-tanya, tapi gue tetap nih kejebak masuk ke dunia si tokoh utama ini gitu loh. Jadi ya bahasa yang memang digunakan penulis nih bikin kita langsung ngerasa kalau ini yang dirasakan si tokoh utama. Masih nyambung dengan kalimat sebelumnya, penulis ini pintar banget nih narik perhatian pembaca, fokus pembaca untuk akhirnya kita paham bahwa ternyata sebegitu dalamnya ya sakit mental gitu. Mental illness itu ternyata sesakit itu. Bukannya gue merendahkan atau menggampangkan, gue paham banget apa yang terjadi gitu ya. Gue paham banget ada beberapa orang yang confess mengenai sakit mental yang dia derita dan bagaimana dia kayak menjalani hidup dengan itu gitu loh. Tapi rasanya ekstrim. Rasanya tuh ternyata bisa sebegininya ya. Kok ikutan sedih ya, kok ikutan sakit ya, dan rasanya tuh kayak kepala gue ikutan terkurung sama cara berpikir si tokoh utama, dan yang gak habis pikir gue bisa merasakan itu
hanya karena tulisan-tulisan, hanya karena tinta yang dicetak di sebuah kertas gitu, di lembaran-lembaran kertas. I can feel like the soul. Aku bisa merasakan nyawa yang Kak Evin kasih di sini. Sebagai orang awam, gue tahu ya, maksudnya pain is pain, sakit itu ya tetap aja luka gitu. Tapi mental illness adalah sesuatu yang dirasakan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan karena mereka tuh tegar gitu ya menurut gue ya. Karena untuk bertahan aja itu mereka seperti tantangan besar gitu ya untuk mereka. Jadi novel ini nggak hanya sekedar ngasih cerita sih. Karena kalau misalnya di sini ada teman-teman yang bilang, Kak mana review ceritanya kok nggak ada? Tapi gue bisa bilang kalau gue nggak bisa ceritain, gue nggak bisa review dari segi ceritanya, tapi justru pesan-pesannya ini yang Kak Evin bungkus gitu, yang Kak Evin bungkus dalam sebuah buku dan akhirnya ketika orang membaca ini orang jadi terbuka gitu pikirannya bahwa gila kita tuh bersyukur banget. Kita bersyukur banget, kita yang sehat itu harusnya bersyukur gitu ya. Banyak-banyak bersyukur. Kita bukannya gak boleh sakit, bukan. Kita boleh sakit. Tapi ada sesuatu yang benar-benar sesakit ini. Ada orang yang bisa menderita hal seperti ini, oh my god. Oh my god, I'm going to cry. Okay. Ya, gue bahkan gak tahu gitu ya, maksudnya bisa orang sakit bisa seperti itu gitu ya. Dengan buku ini, dengan satu judul, dengan sepenggal cerita yang Kak Evin mau bagikan ke orang banyak, ini bukan hanya jadi penghiburan, ini bukan hanya karya, tapi ini bisa jadi edukasi juga gitu ya buat orang-orang untuk yang mungkin merasa ternyata hidupnya tuh kok lebih beruntung dari si tokoh utama untuk bersyukur gitu ya. Bahwa kita tuh alhamdulillah masih sehat banget gitu ya kalau misalnya kita gak seperti dia. Dan untuk teman-teman yang mungkin relate sama apa yang dia rasakan, akan ada waktunya di mana kamu bisa sembuh gitu ya. Kamu bisa sembuh. Sebenarnya caranya cuma satu, jangan menyerah. Gue nggak bisa bilang tokoh namanya ya, karena ini bakalan jadi spoiler kalau gue bilang, tapi gimana pun tindak tanduknya si tokoh utama, gue pengen nangis tuh. Gimana pun tindakannya dia survive, dia tetap hidup. Dia tetap bertahan hidup sampai akhirnya ya dia punya ending ini bikin bingung. Ini gue nggak mau spoiler plot twist atau enggak, tapi gue bisa bilang ini bikin bingung sampai akhirnya gue confirm ke penulisnya, dia ada upload tuh screenshot gue. Tapi kalian ya, this is really good untuk kita semua biar kita belajar banyak ya, bahwa dunia ini luas banget. Ini adalah buku yang bikin ngeri di satu sisi ya, bikin ngeri nih ceritanya tuh bikin ngeri, bikin nyeri, tapi juga bikin kita kemudian di belakangnya tuh ya kalau misalnya kita udah cukup peka untuk menangkap maksud nih, kita bisa ikutan healing bareng juga di belakangnya. Jadi ketika sang tokoh ini kita juga ngerasa kayak oke. Satu kata, mind blowing, mencengangkan untuk gue kayak gimana gitu, and that's really good ya. Itu dia yang positif yang bisa gue tangkap dari buku ini, bener-bener dalam.
Nah, nggak hanya dari sisi positifnya aja, gue juga punya masukan nih. Ini buku bagus banget nih, ya Kak Evin Lovins. Tapi yang gue lihat dari presentasi di ininya, covernya, blurbnya, ini kurang menjual nyawanya justru gitu. Sebenarnya ini bagus ya, mungkin dari maksud penulis biar kita bisa lihat sendiri kan dalamnya kayak gimana dan kita akan surprise gitu ya. Tapi sayang banget, sumpah ini ibaratnya ya, ini buku tuh isinya daging, tapi di sini tuh nggak ngeliatin kalau ini tuh dalamnya ada dagingnya loh. At least kayak ini tuh ada dagingnya loh gitu. Nggak, cuman ya gue harap sih akan lebih banyak orang yang beli dan baca, soalnya ini adalah ya apa yang ditawarkan dari buku ini jauh lebih bagus dari sekedar cover dan blurb yang ditawarkan, sumpah. Masuk ke segmen rating. Jadi ini adalah buku pertama yang gue review di sini, buku pertama juga yang gue beli di tahun 2022. Terima kasih gue aturkan kepada Kak Evin untuk ya mau bukunya dibaca di review di sini. Untuk ratingnya gue akan kasih 4 bintang dengan status Teams Approved. Jadi ini bukunya gue rekomendasiin untuk kalian. Oke, itu dia review dari gue. Mohon maaf banget kalau masih ada kurang-kurang ya. Namanya juga yang pertama gue bukan expert, yang kedua ini juga video pertama gue, video review pertama gue gitu kan. Dan ya gue terima kasih untuk Kak Evin yang bukunya mau di-review di sini. Terima kasih banyak. Dan untuk yang penasaran untuk buku ini mau beli di mana, kalian bisa langsung cek ke deskripsi, itu nanti gue akan simpan link Facebooknya Kak Evin dan juga WhatsAppnya kalau boleh ya, nanti gue minta izin dulu, ini belum minta izin sih. Anyways, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk kalian teman-teman penulis yang mau karyanya gue beli dan gue bahas di sini, kalian bisa langsung ke Instagram gue @tiffanypriyadi. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe juga @tiffanypriyadi di bawah. Lagi sih gue gak usah pakai kalau YouTube. Anyway, thank you so much for watching. Stay safe and healthy buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gue Tiffany Priyadi. Bye.